menghadapi pencobaan anytime, kapanpun ada rema yang keluar dan siap untuk kita kalahkan musuh dan kita terus berjalan dalam kemenangan. Jangan simpan pedang saudara, jangan simpan terang saudara, tapi jalanlah, hiduplah dengan terang dan pedang yang ada di tangan saudara. Dan itu adalah the living word. Berapa banyak yang datang by face minggu lalu? Yang depan iya, yang belakang gitu ya. By face-nya udah lewat. Tapi spiritnya gak boleh lewat. Eventnya udah beres. Tapi pergerakannya harus tetap terjaga loh. Tadi Abam sempat ngomong tuh. Oh by face itu cuma acara. Eventnya boleh lewat. Tapi spiritnya, tapi gairahnya, tapi kebersamaannya, tapi pengalaman rohani yang kita dapatin minggu lalu. Itu gak boleh berhenti di minggu lalu. Itu harus dilakukan sampai pada hari ini. Makanya personal disiplin. Kita gak dipanggil untuk menjadi orang Kristen yang cuma sekedar datang dalam acara event. Kita tuh dipanggil menjadi orang Kristen yang selalu dalam pergerakan, dalam sebuah movement. Dibutuhkan personal disiplin. Disiplin untuk tetap menjaga apinya seperti yang Abam ngomongin tadi. Untuk menjaga apinya tetap menyala bersama dengan Tuhan. Ya, eventnya boleh lewat tapi apinya harus tetap terjaga. Setuju? Ngopi kita ntar. Filipi pasal yang ketiga. Ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-9. Berbicara mengenai transformer generation hari ini. Berbicara mengenai alasan hidup. Kalau saudara tarik beberapa minggu ini ada beberapa tema mengenai heroes. Minggu lalu tuh Daniel Yosafat khotbah di kebaktian yang kedua berbicara mengenai Yusuf. Hari ini berbicara mengenai seorang yang namanya Paulus. Filipi pasal yang ketiga. Ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-9. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Dan berada dalam dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Boleh munculin ayat yang ke-7 kok? Yang tadi? Ayat yang pertama, ayat yang ke-7, Filipi 3:7. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Menarik untuk memperhatikan akan hal ini, Bapak Ibu teman-teman sekalian. Karena Paulus berkata gini, apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi. Nah kita perlu tahu yang Paulus bilang keuntungan dulu tuh apa sih? Kenapa dia bilang begini, dulu gua anggap itu sebagai sebuah keuntungan, sekarang gua anggap rugi karena Kristus lebih mulia. Nah apa sih yang Paulus bilang bahwa keuntungan yang dahulu yang dia rasakan tuh apa? Ayat yang keempat, Filipi pasal yang ketiga ayat yang keempat. Dia tunjukin sih di ayat yang sebelumnya. Sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Hal-hal lahiriah itu yang dilihat, hal-hal yang bisa dilihat oleh mata, hal-hal yang sifatnya sementara. Buat Tuhan yang namanya lahiriah itu sementara. Yang enggak kelihatan itu yang kekal. Karena 2 Korintus berkata bahwa apa yang kelihatan itu sementara, sedangkan apa yang tidak kelihatan itu kekal. Nah yang dahulu merupakan keuntungan buat Paulus adalah Paulus menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi kata Paulus. Ayat yang kelima. Disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli, tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Sebentar, jangan dihilangin. Ini aja dulu. Disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli, tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Dan Paulus tuh punya masa lalu sebelum dia kenal Tuhan Yesus, bukan orang sembarangan loh. Dia bukan orang pengangguran yang ada di jalan. Dia orang yang berpendidikan. Dia orang yang hebat, dia orang yang terpandang. Karena Alkitab tulis begini, dia disunat pada hari ke-8. Nah itu bicara mengenai tradisi orang Ibrani. Dari suku Benyamin, orang Ibrani asli. Bahkan bahasa Inggrisnya bertanya begini, dia adalah orang Ibrani dari orang Ibrani. Dia lebih Ibrani dari orang Ibrani. Ibrani banget dia kalau gitu. Wih, Ibrani banget ibaratnya. Dan benar-benar orang yang, nah kalau pada hari itu, pada masa itu bahwa untuk berada pada posisi seperti Paulus itu bukan, itu boleh munculnya slide-nya. Itu berbicara mengenai bahwa adalah orang yang terpandang. Bukan orang sembarangan. Dia orang yang terpandang. Karena dia orang yang terpandang, dia juga kedua berkata bahwa dia orang yang berpengaruh loh. Karena dia berkata disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli tentang pendirian terhadap hukum Taurat. Aku orang Farisi, ayat yang ke-6. Itu yang biarin aja, ayat yang ke-6 saya bacain. Filipi 3 ayat yang ke-6.
Tentang kegiatan, aku penganiaya jemaat. Tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku nggak bercacat. Jadi dengan kata lain itu adalah Paulus adalah gini, yang pertama dia terpandang. Bukan orang sembarangan. Waktu dulu kehidupannya adalah kehidupan yang terpandang. Dia adalah orang berpendidikan, orang yang pintar, orang yang benar-benar terpandang. Dia adalah orang yang terpandang, dihormati banyak orang. Dia juga adalah orang yang terkenal. Dan bukan berhenti sampai di situ, dia juga adalah orang yang saleh. Soleh dia. Orang-orang yang saleh kenapa? Karena terhadap pendirian, terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Tentang kegiatan aku tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku nggak bercacat. Dia adalah orang yang terpandang. Kemudian dia adalah orang yang terkenal. Dia adalah orang yang saleh. Karena ketiga hal tersebut, dia terpandang. Namanya keren MTech-nya, terpandang. Dia juga bukan sekedar terpandang, dia terkenal loh. Bukan dia terkenal juga, dia saleh. Yang keempat, karena dia terkenal, dia terpandang, dia saleh, dia juga adalah orang yang berpengaruh. Kalau udah kayak begini empat-empatnya, duit mah akan ngalir. Iya dong. Kalau udah kayak begini, kalau udah terpandang, dihormatin banyak orang, terkenal, punya nama, punya pengaruh. Hari itu Paulus adalah kaum sosialita pada zamannya. Dia nongkrong di tengah-tengah orang jet set, di tengah-tengah para politisi. Kenapa? Karena mainannya di sono. Kemudian saya harus berpikir gini, bukan sekedar itu yang kita cari hari-hari ini. Kenapa kita pengen banyak duit? Supaya punya pengaruh. Supaya punya pengaruh yang banyak dong. Supaya punya koneksi yang banyak. We think money can solve every problem. Kita pikir uang bisa bereskan semuanya. Salah. Enggak. Dia terpandang, dia saleh, dia terkenal, dia berpengaruh loh. Dan dia juga kaya. Kalau ada orang yang gak pernah ngalamin hal ini kemudian berkata gini, terpandang, terkenal, berpengaruh itu gak penting, gak usah didengerin. Tapi untuk orang yang udah dalam posisi terkenal, terpandang, saleh, berpengaruh, kemudian dia bilang gini, ini semua sampah. Kalian harus dengar. Kalian harus percaya itu. Karena apa? Karena dia alamin kayak begini. Ini sama seperti saya tanya ini, Jerwell. Perjalanan ke Bandung tuh 3 jam loh. Terus Jerwell tanya saya, udah pernah ke Bandung kok? Belum. Mau percaya gak? Enggak. Yesus berkata gini, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada satu orang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Kemudian saya tanya Tuhan Yesus, emang udah pernah ke sana Tuhan? Gue lahir dari sana bro, keluar dari sana tahu jalannya. Itu sebabnya percaya gak perlu diragukan lagi. Kalau kalau Paulus berada dalam posisi seperti kayak begini, dia terpandang, dia terkenal, punya pengaruh, kaya, dia punya semua yang kita idam-idamkan. Kemudian berkata gini, ini semua sampah. Karena Yesus lebih mulia berarti ada sesuatu yang lebih besar daripada hal ini. Ada sesuatu yang lebih besar daripada hal ini. C.S. Lewis tulis dengan sangat bagus, penulisnya Narnia. Boleh munculin gak? Klipnya. PowerPoint. If I find myself a desire which no experience in this world can satisfy, the most probable explanation is that I was made for another world. Kalau saya menemukan, boleh munculin gak? Kalau saya menemukan di dalam diri saya sebuah gairah, yang pertama. Yang kedua. If I find myself a desire which no experience in this world can satisfy. Kalau saya menemukan di dalam diri saya sebuah keinginan, di mana gak ada satupun barang di dunia, hal di dunia yang bisa puaskan keinginan saya, itu kemungkinan satu-satunya saya diciptakan untuk sebuah dunia yang lain. Kita diciptakan untuk sebuah tujuan yang lain. Bukan sekedar untuk menjadi terkenal, berpengaruh, dan semuanya kita diciptakan untuk sesuatu yang lebih besar daripada itu semua. Dan C.S. Lewis berkata kayak begitu, kalau begitu kita diciptakan untuk sesuatu yang lebih besar daripada yang ada di dunia ini. Kalau yang saya inginkan sanggup dicukupi, sanggup dipuaskan oleh apa yang ada di dunia, then saya berasal dari dunia. Tapi kan Yesus berkata gini, kamu ada di dalam dunia, tapi kamu kan bukan berasal dari dunia. Hei, kalian ada di dunia, bukan berasal daripada dunia. Paulus berkata bahwa apa ini semua? Sampah. Kuanggap rugi. Bahkan kuanggap sampah gak bernilai karena pengenalan akan Kristus Yesus lebih mulia daripada semuanya. Di titik mana sebetulnya Paulus berubah? Saya sangat suka. Dari titik mana ketika dia berkata bahwa ini dulu keuntungan loh buat gue. Ini buat saya keuntungan. Tapi di titik mana ketika ini semua gak menjadi keuntungan buat dia. Apa yang dia lakukan untuk mentransform dirinya dari seorang Saulus kemudian menjadi Paulus. Di titik mana sih dalam perjalanan kehidupannya? Di mana dia berubah, di mana dia mengambil sebuah keputusan dalam kehidupannya. Kisah Para Rasul pasal yang ke-9. Ini cerita tentang Paulus, pertobatannya Paulus. Kisah Para Rasul pasal yang ke-9
ayat yang ketiga sampai ayat yang keenam. Kisah Para Rasul 9. Sudah. Paulus lagi belum bertobat. Kerinduan dia cuma satu, tangkepin begitu banyak orang. Kristen. Masukin ke penjara, dibunuh boleh, disiksa gak apa-apa. Dalam perjalanannya ke Damsyik, jadi Paulus sedang berjalan dari Yerusalem ke Damsyik. Itu jaraknya sekitar 200 sampai 300 kilometer. Gak ada ojek online pada saat itu, dia harus naik kuda mungkin sama teman-temannya atau kayak gimana. Atau jalan kayak, nah jauh perjalanannya. Jadi artinya begini, bukan sekedar di Yerusalem dia punya pekerjaan untuk nyiksa orang Kristen, tapi dia sampai ke Damsyik. Dia pengen, karena bagi Paulus begini pada semakin banyak orang Kristen yang disiksa, semakin besar pengaruhnya di tengah orang Farisi. Semakin banyak orang Kristen yang dipenjara, semakin dia dihargai di tengah orang-orang Farisi. Kenapa? Karena dia menjadi the rising star. Dia satu-satunya, dia salah satu masuk dalam bagian orang yang gak suka sama orang Kristen. Jadi semakin banyak yang dipenjarain, orang-orang Farisi akan melihat pengaruhnya semakin besar dalam kehidupan dia. Itu yang dahulu merupakan keuntungan buat dia. Dalam perjalanan ke Damsyik ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ayat yang keempat. Ayat yang keempat. Ia rebah ke tanah. Dan kedengaran olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Ayat yang kelima, jawab Saulus, siapakah engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Kemudian saya harus duduk, bentar itu mah ayat yang ke-6 nanti aja, yang kelima sampai kelima aja. Kemudian saya duduk untuk mulai mengerti bahwa titik terpenting dalam kehidupan Paulus, how he transform his life, bagaimana dia mengubah kehidupannya, ada dalam perjalanan ke Damsyik. Dan yang menarik dalam perjalanan ke Damsyik adalah gini, Tuhan Yesus menunjukkan dirinya dalam cahaya, ada cahaya keluar dari langit kepada kehidupan Paulus. Karena Paulus jatuh ke tanah dan yang menarik adalah Yesus berkata gini, boleh ayat yang keempat. Ia rebah ke tanah, suatu suara yang berkata kepada Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? The first step untuk mentransform kehidupan saya dan saudara adalah you have to believe the living word. Karena saya harus percaya pada firman yang hidup, yang bicara, yang kita terima dalam kehidupan kita. Karena yang membuat Paulus, kisah ini Paulus menjadi berubah adalah waktu Yesus menampakkan diri kepadanya, Yesus ngomong. Kalau saya jadi Yesus, saya cuma berkata, dan saya yakin suaranya Yesus nggak berkata, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Enggak. Tapi itu adalah suara yang sangat lembut, suara yang penuh kasih yang mengubahkan kehidupan dia loh. Suara the living word yang bukan menjudge dia akan apa yang sudah dia lakukan, tapi selalu berbicara mengenai kasih yang besar yang Tuhan sanggup lepaskan dalam kehidupannya. Loh, kalau saya jadi Tuhan Yesus, kalau saya ketemu Paulus pada saat itu, jadi kodok udah loh. Kenapa? Nyiksa banyak orang. Udah dong. Tapi ini enggak loh. Dan saya yakin kenapa Paulus selanjutnya berkata gini, siapakah engkau Tuhan? Dari mana dia tahu itu Tuhan? Dari mana dia tahu? Dia gak pernah dengar suara Tuhan loh. Suara hantu mungkin dia. Suara Tuhan gak pernah dengar, dari mana dia tahu itu Tuhan? Karena dia tahu bahwa suara yang panggil dia beda dari suara yang lain. Suara yang panggil dia bukan suara yang menghakimi dia. Suara yang panggil dia bukan suara yang menghakimi atas apa yang dia perbuat, tapi suara yang penuh kasih, yang memberikan kedamaian yang gak pernah dia terima sebelum hidupnya. Sampai di titik itu dia gak pernah dengar suara ini, suara yang penuh dengan kasih, suara yang penuh dengan pengharapan. Makanya dia bilang gini, siapa engkau Tuhan? Pertemuan kita dengan firman yang hidup adalah titik awal untuk transformasi lu dalam kehidupan. Itu titik yang paling penting. Mengapa kita perlu duduk untuk merenungkan firman Tuhan? Itu titik transformasi dalam kehidupan kita. Iya, karena yang menarik adalah Paulus berkata, Tuhan berkata pertama dulu buat Paulus, kemudian Paulus meresponinya. Ada ayat begini di Alkitab. Banyak yang dipanggil, tapi sedikit yang dipilih. Ya, banyak dipanggil, tapi sedikit yang dipilih. Saya sempat mikir kok Tuhan kelihatannya rada-rada picky nih. Rada-rada pilih-pilih orang kalau kayak gini. Enggak juga loh. Dari kisahnya Paulus saya cuma berkata dari semua yang dipanggil. Karena kalau kalian baca, teman-teman baca ayat selanjutnya. Yang lain teman-temannya dengar suaranya. Dengar suaranya memang gak lihat orangnya. Dan waktu mereka dengar suaranya. Itu Alkitab tulis mereka termangu-mangu. Ada yang bilang speechless. Ada yang bilang ya mungkin kalau misalnya itu bisa kencing berdiri kali-kali begitu. Kenapa? Karena suaranya kedengarannya bukan di hati loh. Dari langit. Gimana gak ketakutan saudara tiba-tiba, woi Saulus lagi ngapain lu, kabur kita. Kalau kayak begini, iya dong suaranya kedengeran dari langit ya. Karena teman-temannya dengar suaranya tapi gak lihat orangnya. Alkitab tulis mereka semua diam, terpaku, ada yang bilang amazed, ada yang bilang speechless. Dan Paulus meresponi apa yang menjadi panggilan. Siap banyak yang dipanggil, tapi sedikit yang dipilih.
Saya punya duit 20.000. Bangga gue. Siapa yang mau ambil? Belagu lu. Sini. Tuh Cici ini yang ini. Mel itu satu-satunya 20.000 ada di dompet Mel. Tolong. No. Semua dipanggil. Siapa yang terpilih? Dia. Apa karena saya pilih dia? No. Karena dia merespon panggilan saya. Barang semuanya dipanggil. Saya rasa waktu kalau saya ada di situ kemudian membayangkan saya dengan teman-teman Paulus juga dipanggil kok dengar suaranya. Tapi kenapa satu orang yang berubah? Karena dia meresponi firman hidup itu dalam kehidupannya. Karena dia meresponi waktu Tuhan berkata, Saulus, ya betul Tuhan datang buat Saulus. Tapi kalau pada saat itu Tuhan datang buat Saulus, kemudian saya temennya, Tuhan mau juga dong dipakai oleh Tuhan. Tuhan gak berkata, gua panggil Saulus, lu nanti. Enggak kan gak gitu juga. Kenapa? Tuhan gak pernah buang orang yang datang pada dia. Iya dong, walaupun Saulus yang dipanggil, kalau saya mengambil sebuah keputusan, merespon pada hari itu, saya mau juga ikut panggilan Tuhan. Tapi Saulus punya temannya. Bagaimana kita meresponi the living word itu. Bagaimana saya dan saudara meresponi firman hidup itu yang menjadi titik terpenting dalam kehidupan kita semua. Semua dengar suaranya. Siapa yang respon? Siapa yang meresponi akan hal itu? Banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Tuhan berbicara buat Saulus. Filipi 3 tadi, Kisah Para Rasul 9 tadi ayat yang keempat, ayat yang ke-6 sorry. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota, di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Terus ayatnya kok yang 7. Maka termangu-mangulah temannya seperjalanan, karena mereka memang mendengar suara itu. Temannya dengar loh. Temannya dengar. Tetapi tidak melihat seorang pun juga. Ayat yang ke-8. Saulus bangun dan berdiri, lalu membuka matanya, tapi ia tidak dapat melihat apa-apa. Mereka harus menuntun dia masuk ke Damsyik, ayat yang ke-9. 3 hari lamanya ia tidak dapat melihat dan 3 hari lamanya ia tidak makan dan minum. Mengerti? Bahwa di titik perjalanan itu dia terima. Dia meresponi panggilan Tuhan. Dia enggak minta Tuhan bicara, Tuhan bicara. Menurut saudara kalau saudara banyak dosa, Tuhan ngomong enggak buat saudara? Seringkali kita pikir Tuhan enggak ngomong loh Tuhan. Itu menunjukkan besarnya cintanya buat kita. Itu menunjukkan bahwa cintanya dia itu lebih besar daripada kesalahan yang kita buat. Itu menunjukkan bahwa cintanya Tuhan, kasihnya Tuhan lebih besar daripada pelanggaran-pelanggaran yang kita lakukan. Tuhan selalu berbicara, even waktu itu kita gak kepengen Tuhan bicara, dia selalu berbicara buat kita. Itu menunjukkan, Tuhan gak pernah tinggalkan kalian. Dia gak pernah tinggalin kita. Seburuk apa sih? Pernah ada yang siksa orang Kristen, orang gereja? Gak ada kan ya? Gak ada yang seperti Saulus, gak ada yang Paulus, gak ada. Kalau dia bisa panggil Paulus 2000 tahun yang lalu, berapa ribu tahun yang lalu, dia juga bisa panggil itu buat saya dan saudara loh. Terlepas dari semua hal buruk yang pernah kita lakukan. 3 hari Paulus buta. Karena Alkitab tulis 3 hari kami sampai Damsyik, 3 hari buta, dia puasa 3 hari. Angka 3 itu selalu angka yang menarik di Alkitab. Yesus mati pada hari Jumat, kemudian hari keberapa dia bangkit? Hari ketiga dia bangkit. Yunus, tahu kisahnya Yunus dibuang di laut, dimakan oleh ikan besar. Bukan ikan paus katanya, ikan besar. Belum tentu ikan paus, pokoknya ikannya gede lah. Sampai makan orang itu ibaratnya. Dimakan oleh ikan. Berapa hari dia? 3 hari lamanya di perut ikan. Sebelum Paulus ketemu dengan Tuhan, penganiaya jemaat. Ketemu dengan Tuhan, Paulus responin panggilan Tuhan dalam kehidupannya. 3 hari lamanya dia buta, gak bisa lihat. Hal pertama yang Tuhan lakukan dalam kehidupan, dia akan mengizinkan kita untuk buta. Punya pengertian, Tuhan harus gantikan visi kita yang lama sebelum kita ketemu dengan dia. Tuhan harus gantikan semua cita-cita yang lama, semua harapan-harapan kita. Harapan kita yang cuma untuk jadi sekedar terkenal, untuk menjadi sekedar saleh, untuk menjadi seorang terpandang, untuk menjadi seorang yang kaya. Tuhan harus lunturkan, Tuhan harus izinkan itu hancur terlebih dahulu. Supaya apa? Supaya di tengah hancurnya mimpi dan visi kalian, muncul visi dan mimpi yang lebih besar, yaitu mimpinya Tuhan. Yaitu mimpinya Tuhan. Dan Tuhan gak akan pernah bisa berikan mimpinya yang besar dalam kehidupan kalian kalau kalian masih pegang mimpi kalian. Terpandang, terkenal, saleh, kaya, 3 hari lamanya Paulus harus berubah. Perhatikan transformasinya. Yesus mati di kayu salib, hari Jumat Agung, hari ketiga dia bangkit. Yesusnya sama, dia punya bangkit dia mati sebagai manusia, dia bangkit sebagai anaknya Allah. Yunus sebelum dia dimakan sama ikan yang besar, dia lari dari Tuhan. Waktu dia dimakan sama ikan besar, dia tahu hidup dalam perut ikan tuh gak enak.
Makan perut ikan mungkin sedikit lebih enak. Tapi hidup dalam perut ikan, lu kering kerontang lo bro. Kelihatannya dalam perut ikan gitu hidup 3 hari lamanya. Dari orang yang jauh lari daripada hadapan Tuhan. Ketika dia keluar dari mulut ikan, kembali lagi pada visi dan tujuannya Tuhan. Orang selama beberapa hari itu, 3 hari itu adalah orang-orang yang mengalami transformasi dalam kehidupannya. Demikian pula Paulus loh. Paulus berubah, dan hanya dalam waktu 3 hari. Kalau misalnya ini hari Minggu, hari Jumat dia adalah penganiaya jemaat. Hari Minggu, kemudian dia keluar, kemudian matanya kemudian udah mulai melihat dan dia gak buta. Dia punya visi yang baru, itu visinya Tuhan. Lebih besar daripada visinya dia. Dia punya God's vision dalam kehidupannya. Karena dalam God's vision semua terkenal, saleh, semuanya ada di dalam sini. Dan itu cuma sebagian kecil dari God's vision. Ini yang dia pegang dalam kehidupannya. Dari mana saya tahu Paulus punya God's vision dalam kehidupannya. Apa yang baru dalam kehidupannya, Kisah Para Rasul tadi. Pasal yang ke-9 ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-16. 9 ayat yang ke-15 dan 16. Tetapi firman Tuhan kepadanya, pergilah. Sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku. Sebentar. 3 hari yang lalu dia baru bunuh begitu banyak orang Kristen. 3 hari kemudian Tuhan berkata gini, orang ini adalah alat pilihan bagiku. Untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain, serta raja-raja dan orang-orang Israel. 3 hari yang lalu dia baru mencelakakan begitu banyak orang. 3 hari kemudian setelah dia meresponi panggilan Tuhan dalam kehidupannya, dia tahu bahwa hidupnya punya God's vision dalam kehidupannya. Yang itu dia tempel dalam kehidupannya, berubah. Orangnya sama orangnya gak berubah. Orang yang gak berubah. Saudara kan suka tema kita transformer, betul? Transformer, kalau saudara suka Bumblebee lah. Bumblebee itu semacam ketan bakar yang suka ini. Bumblebee itu mobilnya di Transformer. Mobilnya kan sama kuning. Apa tuh? Mustang kalau gak salah. Saya lupa, Ford Mustang kalau gak salah. Mobilnya kan sama. Tapi mobil yang sama bisa berubah jadi robot. Sama lu mobilnya. Hidupnya sama. Paulus gak langsung hidupnya berubah. Hidupnya hidup Paulus juga. Tapi sekarang dia punya sesuatu yang berbeda karena dia punya visinya Tuhan dalam kehidupan. Dia punya God's vision loh dalam kehidupan. Dia punya alasan sekarang gue untuk hidup. Kenapa? Gue bukan hidup untuk terkenal. Gue bukan hidup untuk terpandang. Gue bukan hidup untuk menjadi seorang politisi atau apapun juga. Gue hidup dengan God's vision dalam kehidupannya. Dengan visinya Tuhan dalam kehidupannya. Dan visinya Tuhan itu cuma bisa didapat oleh saya dan saudara ketika kita mengizinkan visinya kita untuk mati di kakinya Tuhan. Disalibkan di kakinya Tuhan. Makanya tadi Abang bilang, barang siapa ingin mengikut aku, dia harus menyangkal dirinya, pikul salib, dan ikut Yesus. Dia harus angkalin dulu, pikul salib dan ikut Yesus. Itu yang Tuhan inginkan buat kita. Kalau saudara tanya apa alasan saya untuk hidup, sekarang kita tanya God's vision. Apa yang Tuhan punya dalam kehidupan kita semua. Kalau kita pegang God's vision dalam kehidupan saya dan saudara, Tuhan berkata gini, aku akan pakai engkau menjadi alat pilihan untuk menyatakan berkat kemuliaan bagi banyak orang. Beda loh sekarang. Paulus berbeda kehidupannya. Seringkali kita mendefinisikan sukses dengan begitu banyak hal. Saya suka definisi suksesnya Jack Ma. Jack Ma is good one. Bill Gates bagus. Dan beberapa orang-orang kaya. Tapi ada salah satu orang yang saya sangat suka tentang quote-nya tentang apa yang definisi tentang sukses dari seorang anak Tuhan. Umurnya 99 tahun terakhir udah meninggal. Namanya Billy Graham. Our world is obsessed with success. But how does God define success? Success in God's eye is faithfulness to His calling. Untuk orang yang termasuk dari 100 orang yang paling berpengaruh di dunia, dia adalah penasihat spiritual dari 6 orang presiden Amerika. Sampai udah meninggal 99 tahun. Disebut dengan the man of integrity. Dia define sukses yang harusnya saya dan saudara pegang dalam kehidupan. Dunia terobsesi dengan sukses. Bagi Tuhan apa itu sukses adalah ketika kita setia kepada panggilannya. Bagaimana kita bisa setia kepada panggilannya Tuhan? Untuk mulai meresponi apa yang menjadi firman hidup dalam kehidupan kita. Kemudian kita mulai Alkitab tulis begini. Filipi pasal yang ketiga, ayat yang ke-13, ayat yang ke-14. Saya akan selesai di sini. Filipi 3, yang ku kehendaki ialah mengenal dia. Sekarang beda loh. Setelah mendapatkan God's vision dalam kehidupannya, yang ku kehendaki udah bukan lagi terkenal. Udah bukan lagi dapat banyak duit. Oh perlu. Tapi yang ku kehendaki, the most I want. Yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya. Di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Ayat selanjutnya. Supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan
dari antara orang-orang mati. Yang Paulus inginkan sekarang dalam kehidupannya, visinya Tuhan adalah apa? Untuk mengenal Tuhan. Kenapa kita sangat bawel untuk WPDA sih? Karena kenapa kita sangat bawel untuk duduk untuk merenungkan, melakukan firman Tuhan. Waktu saya duduk untuk merenungkan firman Tuhan, duduk untuk mengenal Tuhan lebih dalam, saya sedang pegang God's vision ini erat-erat loh dalam kehidupan. Remember, ini bisa hilang karena apa? Kalau saya udah mulai males-malesan duduk bersekutu dengan Tuhan, males-malesan dengerin firman, baca firman Tuhan, renungin firman Tuhan, lakukan firman Tuhan, ini bisa hilang nih God's vision. Kalau yang ininya hilang, yang ininya muncul. Dan kalau yang ininya muncul, semua yang saya cari gak akan pernah bisa memuaskan kehidupan saya. Kenapa? Karena cuman Tuhan yang bisa puaskan hidup saya. Cuman Yesus loh yang bisa puasin hidup saya dan saudara. Pencarian kalian akan menjadi pencarian yang sia-sia kalau kalian mencari sesuatu di luar Yesus. Karena gak ada satupun yang ada di dunia ini, yang hadir di dunia ini, yang diciptakan yang di dunia ini bisa memuaskan kehidupan manusia kecuali Sang Pencipta itu yaitu Yesus sendiri. Makanya visinya harus dimunculkan. Visinya Tuhan harus dimunculkan dengan cara meresponi apa yang menjadi firman Tuhan dalam kehidupan. Itu alasan kita hidup loh. That is the reason why we live. Itu alasan yang kenapa membuat kita hidup dalam diri kita. Yang membuat kita ada sampai pada saat ini di dunia. Matius pasal yang kelima ayat yang ke-13. Ayat yang terakhir. Jadi tadi ngomongnya terakhir terus, gak terakhir-terakhir lihatannya. Saya ngomong terakhir bisa 2 jam lagi. Kita bangkit berdiri sama-sama. Enak ya udah bangkit berdiri. Duduk lagi? Oh enggak lah, ntar lumayan. Bisa aja nih. Matius pasal yang kelima ayat yang ke-13. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Saya suka terjemahan The Message Bible. The Message Bible boleh. Yesus berkata gini nih. Let me tell you why you are here. Yesus lagi ngumpul sama murid-muridnya, kemudian Yesus berkata gini, gua kasih tahu kenapa lu ada di sini. Saya berdoa biar ini the same voice yang akan berbicara, beresonansi, bergaung dalam hati saudara. Yesus sedang berkata buat saudara, aku kasih tahu alasan kenapa kamu hadir di dunia. I am telling you why you are here. Aku kasih tahu kenapa kamu hadir di dunia untuk menjadi garam dan terang dunia. Untuk melepaskan garam dan terang dunia dalam kehidupan saya dan saudara. Let me tell you why you are here. Kata Yesus. Kalau kamu mau tahu alasan kamu hidup, tanya pada Yesus. Dan Yesus berkata, dia bukan Tuhan yang kemudian diam aja. Dia berkata, aku kasih tahu kenapa alasan kamu hidup. Untuk menjadi garam dan terang dunia. Kalau saya dalam posisi di bawah, terang dunia dan garam kan berbicara mengenai kehidupan di atas. Waktu Yesus berkata bahwa kamu adalah garam dan terang dunia, saya sedang naik bersama dengan Tuhan Yesus nih di atas. Waktu saya berada dalam posisi terang dunia, bukan berarti supaya ini teman-teman yang di bawah bilang, keren banget ada di atas. Enggak. Waktu saya ada di atas supaya apa? Supaya saya bisa kasih tahu mereka, hati-hati hidup, di depan tuh ada lubang. Waktu saya berdiri di atas, saya dengan view yang lebih atas, yang lebih tinggi, supaya saya bisa kasih tahu orang lain, hati-hati loh, di situ jalan masuknya bukan di situ, jalan keluarnya bukan di situ. Kenapa Tuhan izinkan kita menjadi garam dan terang? Bukan supaya orang lain kagumin saya dan saudara, enggak. Supaya kita dengan posisi kita yang ada dalam di atas itu kita bisa kasih tahu teman-teman yang ada di bawah, itu salah, itu nggak boleh, jalan keluarnya ada di sana. Lu nggak boleh nyerah, di depan mungkin macet, tapi 20 meter setelah macet, lu nggak akan ketemu macet lagi. Kenapa? Karena kita ada dalam posisi di atas. Waktu Yesus berkata bahwa kamu adalah terang dunia, kamu sedang menerangi teman-teman kamu loh. Bukan supaya teman-teman di bawah tuh kemudian, puja yang ada di atas, enggak. Supaya saya dalam posisi di atas bisa kasih tahu mereka yang ada di bawah, lu salah kalau ambil keputusan itu. Lu salah kalau misalnya lu berpikir itu macet, itu enggak macet, cuma 5 menit. Karena saya ada dalam posisi di atas. Let me tell you why you are here. Supaya saudara menjadi terang yang sama untuk teman-teman saudara. Sama seperti terang yang Yesus lakukan dalam kehidupan saya dan saudara. Responnya cuma satu. Responin apa yang menjadi visinya Tuhan dalam kehidupan. Responin apa yang menjadi the living word dalam kehidupan. Bahwa alasan kita hidup semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Semuanya untuk menjadi garam. Berat badan saya 75 kilogram. Gua gak bangga sih karena hal itu gak bangga juga. Tapi kemudian saya berpikir ada 75 kilogram garam dalam tubuh saya. Harusnya saya bisa garamin berapa ratus orang. Berapa ribu orang. Karena untuk masuk satu Indomie kan gak perlu 75 kilogram garam. Kecuali saudara mau masuk Gunung Gadung dengan cepat, memanggil Bapa di sorga, dipanggil Bapa di sorga. Enggak kan, ada 75. Semakin berat kalau gitu semakin banyak garamnya. Ya itu terserah lah, terserah saudara. Tapi saya harus beritahu, simpel aja. 75 kilogram garam bisa garamin begitu banyak orang harusnya. Berapa berat saudara, berapa kualitas yang ada dalam kehidupan saudara yang di luar sedang nunggukan kita. Untuk kita garamin mereka. Karena itu loh alasan kita hidup.
Itu sebabnya Paulus berkata, aku berlari-lari. Dia nggak jalan, dia berlari. Kenapa? Karena dia tahu ini sesuatu yang sangat berharga yang dunia sedang nantikan. Mari datang pada Tuhan pada siang hari ini. Sambil saudara datang untuk sebuah komitmen yang baru. Untuk dapatkan apa yang menjadi visinya Tuhan dalam kehidupan. God's vision dalam kehidupan. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau berbicara buat kami pada siang hari ini.